Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban fihi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita telah membahas perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang para sahabat, i'tiqad ahlus sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah, barang siapa yang merendahkan satu saja di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu, atau membencinya, bihadas, karena suatu kejadian, kana minhu, yang terjadi padanya, au dzakara masawi'ah, atau barang siapa yang menyebutkan kejelekan sahabat, seandainya itu adalah sebuah kejelekan atau kekurangan, maka kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlil bid'ah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas menyatakan, cukup dengan satu perkara ini, merendahkan satu sahabat, satu orang saja, siapapun dia sahabat Rasulullah, atau menyebutkan kesalahannya, ketergelincirannya sahabat, lalu dibahas, dibicarakan, maka ini salah satu ciri ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah. Maka tidak ada ahlul bid'ah yang ada di dalam umat, melainkan ada celaan mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Ini diantara cirinya. Subhanallah. Maka apabila ada satu orang atau seorang yang dia memahami atau pemahamannya, dia mencela satu orang sahabat, maka dia adalah orang yang jahil atau dia adalah ahlul bid'ah. Hingga hatta yatarahama alaihim jami'an, hingga mendoakan rahmat kepada mereka semuanya, mendoakan ridha kepada Allah, mendoakan ridha radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ini di antara ciri khas ahlus sunnah, yaitu apa? Yakunu qalbuhu lahum saliman, hatinya saliman terhadap mereka, yaitu selamat hatinya dari celaan kebencian kepada satu orang sahabat pun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu fil ahwa, aku tidak melihat pada ahlul bid'ah. Ini Imam Syafi'i, fil ahwa. Al ahwa ini adalah
istilah lain dari ahlul bid'ah atau al-bid'ah, sehingga sering disebutkan oleh para ulama beriringan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dan yang dimaksudkan adalah mereka para ahlul bid'ah dengan berbagai macamnya. Disebut ahlul ahwa karena sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Nah, disebut ahlul bid'ah karena mereka membuat perkara baru dalam agama ini. Dan perkara baru dalam agama ini tidak lain munculnya adalah dari ahwa. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tidak melihat pada kelompok ahlul bid'ah yang satu kaum yang lebih palsu ucapannya, lebih dusta ucapannya daripada Rafidah. Dan Rafidah ini kelompok yang paling keras terhadap sahabat Rasulullah, yang paling keras kebencian mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kebencian mereka ini terhadap sahabat terbaik, justru mereka paling besar kebenciannya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bersama Aisyah putrinya dan Hafsah, mereka kaum Rafidah ini dua sosok yang paling dibenci oleh kaum Rafidah. Justru manusia terbaik, sahabat terbaik Rasulullah SAW. Dan mereka ini paling dusta ucapannya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kelompok, ada ahlul bid'ah, kelompok ahlul bid'ah yang lebih palsu ucapannya, lebih dusta ucapannya daripada kaum Rafidah. Ini riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala. Dinukil dari Asy-Sya'bi, muridnya Imam Malik. Asy-Sya'bi ini berkata kepada Imam Malik, kepada gurunya Imam kepada Malik, bukan Malik Imam Malik bin Anas. Malik ini ketika itu Sya'bi berkata kepada Malik bin Mewal, Abu Abdullah. Dan ketika itu Asy-Sya'bi berkata, seandainya saya ingin an yu'tuni riqabahum abidan, seandainya saya mau mereka memberi riqabahum, tengkuk mereka sebagai seorang budak. Nah, ini artinya seandainya mereka menyerahkan diri mereka kepadaku sebagai budak, menyerahkan diri. Nah, ini mereka memberikan sebagai budak, budaknya Asy-Sya'bi. Au yamlau baiti dhahaban, atau mereka kaum Rafidah memenuhi rumahku dengan emas, ala an akdziba lahum ala aliyin. Ini dengan syarat saya berdusta untuk mereka untuk membuat hadis, ini hadis palsu untuk memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la fa'alu, tentu mereka akan mau melakukannya. Kalau saya mau berdusta, seandainya saya ingin, ini mereka mau menyerahkan diri sebagai budak kepadaku, atau mereka memenuhi rumahku dengan emas. Tetapi mereka hanya mensyaratkan saya memuji atau membuat hadis palsu untuk Ali bin Abi Thalib. Maksudnya hadis palsu yang menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka itu akan melakukannya. Artinya apapun mereka itu berusaha untuk membuat kedustaan terhadap atau menyanjung Ali sampai mereka siap. Kenapa? Karena Sya'bi termasuk yang dikenal, dipercaya oleh umat pada waktu itu. Mereka akan melakukan apapun, yang penting bisa membuat hadis dan bisa diterima oleh umat
ketika ada pujian atau sanjungan yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Walakin wallahi la kadzabtu alaihi abadan. Akan tapi demi Allah, aku tidak akan berdusta atas namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sama sekali, selamanya. Wahai Malik, sungguhnya saya telah mempelajari, telah meneliti al-ahwa kullah, semua kelompok ahlul bid'ah. Ini kata Asy-Sya'bi. Falam ara qauman, saya tidak melihat ada satu kaum yang lebih ahmaqa minal Khoshabiyah, lebih bodoh, lebih tolol daripada Khoshabiyah, salah satu sekte kaum Rafidah atau Syiah yang mirip dengan Rafidah. Ini Khoshabiyah, salah satu pecahan dari Syiah. Laukanu minad dawabi lakanu humura, seandainya mereka itu adalah binatang ternak, maka tentu mereka itu adalah humura, para keledai. Keledai itu binatang ternak yang dijadikan simbol kebodohan, simbol ketololan, kepengecutan, ini, dan keburukan. Subhanallah, ini keledai. Jadi keledai ini mempunyai beberapa sifat. Sifat yang digambarkan atau dijadikan simbol oleh kaum atau bangsa Arab, simbol keburukan. Makanya dipakai untuk mengejek atau menghina orang. Keledai, ini himar. Artinya untuk apa? Untuk menunjukkan ini orangnya adalah orang yang sangat tolol, sangat bodoh. Ini tidak punya akal. Ini saking bodohnya, saking tololnya perbuatannya. Ini tidak menggunakan akal. Yang kedua, untuk menunjukkan kepengecutan. Dan itulah kaum Rafidah atau kaum Syiah. Mereka adalah bangsa pengecut. Ini mereka yang mengundang, yang mengirim surat kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini sampai akhirnya mereka sendiri yang berkhianat. Setelah Husain datang ke Kufah, dan mereka ahlul Kufah ini kaum Syiah, mereka mengirimi surat sampai jumlahnya disebutkan ada 600 surat, 600-an, 500 atau 600 surat dari penduduk atau orang-orang Syiah di Kufah, karena di sana tempatnya munculnya kelompok ini. Dari mereka semuanya, suratnya menyatakan siap mati untuk membela Husain, mendukung Husain, di baiat Husain. Mereka mengajak untuk datang Husain. Tapi ketika Husain datang, mereka satu demi satu berkhianat. Subhanallah. Hingga di antara mereka yang ikut serta dalam pembunuhan Husain. Ini ketika datang, waliyadzubillah, mereka sendiri yang membunuh Husain, yang mengundang Husain dan kemudian membunuhnya. Tapi mereka sendiri yang setiap tahun memperingati di hari Asyura, peringatan mereka ini memperingati hari Asyura terbunuhnya Husain di Karbala. Mereka menuduhkan, mereka memperingati, berbela sungkawa atau melakukan niyahah, ratapan atas kematian Husain. Padahal mereka yang membunuhnya, mereka yang melakukan ratapan. Subhanallah. Ini kelompok yang paling mencela sahabat Rasulullah SAW. Maka disebutkan oleh Asy-Sya'bi, seandainya mereka itu binatang, tentu binatang yang tepat untuk menggambarkan mereka adalah khumur, keledai. Walau kanu minat thair lakanu rokhoma. Seandainya gambarannya itu adalah jenis burung, maka mereka adalah burung rokhom. Ini apa sifatnya? Sifatnya burung ini mempunyai sifat khianat, ghadar, dan mempunyai sifat yang menjijikkan, yaitu perbuatannya menjijikkan. Ini yang dia
minum ataukah makan itu adalah bangkai, atau kalau minum comberan, minum di kotoran dan kencing dan sebagainya. Ini burung, jenis burung yang dia memilih makanan yang paling buruk, makanan yang sudah bau itu yang disukai, bangkai atau yang basi dan sebagainya. Minuman yang najis, yang kotor, yang comberan dan seterusnya. Ini yang disukai oleh burung ini, burung rokhom. Nggak tahu terjemahnya apa ini bahasa Indonesia. Tapi ini salah satu jenis burung. Subhanallah. Dan Asy-Sya'bi kemudian mengatakan, aku ingatkan engkau terhadap al-ahwa al-mudillah, berbagai kelompok ahlul bid'ah yang menyesatkan. Wa syarruha ar-rafidah. Yang paling buruk adalah rafidah. Kelompok ahlul bid'ah, ahlul ahwa itu yang paling buruk adalah rafidah. Karena mereka, ini di antara mereka ada orang-orang Yahudi yang masuk ke dalamnya. Bahkan Abdullah bin Saba asalnya seorang Yahudi yang membenci Islam, dan yang justru mereka lah, atau Abdullah bin Saba inilah yang membuat agama ini, agama rafidah ini. Sesungguhnya yang membikin adalah dari kalangan mereka. Ini. Subhanallah. Kata Asy-Sya'bi, wa dzalika anna minhum yahud yaghbisuna al-islam litahya dhalalatihim. Mereka itu ada orang-orang Yahudi yang mereka menyusup ke dalam Islam, menyusupkan ke dalam Islam untuk menghidupkan kesesatan mereka. Kama ghamaza Paulus ibn Shaul, sebagaimana Paulus bin Shaul, Paulus ini seorang Yahudi, menyusup ke dalam agama Nasrani dan merusak agama Nasrani. Ini Paulus. Maka Syiah atau Yahudi Abdullah bin Saba ini yang menyusupkan ke dalam kaum muslimin agama Syiah, seperti halnya Paulus yang menyusupkan berbagai kesesatan di dalam agama Nasrani. Ini di dalam agama Nasrani. Subhanallah. Nah, ini diantara yang disebutkan. Atau kata Asy-Sya'bi, au syawud malakul yahud fin nasar. Atau syawud, rajanya Yahudi yang kemudian menyusupkan ke dalam agama Nasrani. Subhanallah. Jadi mereka ini tidaklah masuk ke dalam Islam, kaum Rafidah, karena dari dalam hatinya. Bahkan mereka masuk Islam itu karena kemunafikan. Mereka bukan takut kepada Allah, akan tetapi kebencian terhadap kaum muslimin. Ini kaum Rafidah. Dan ta'nan alaihim, dan mereka berusaha untuk mencela kaum muslimin dengan berbagai macam cara mereka. Fa'ahraqahum Ali bin Abi Thalib. Mereka ini telah dibakar atau telah diancam bakar, disiapkan parit untuk dibakar mereka ini oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa nafahum min fil buldan. Ali bin Abi Thalib mengusir mereka dari berbagai negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka diusir. Ali bin Abi Thalib yang mengusirnya. Nah, disebutkan yang pertama kali Abdullah bin Saba, yang kemudian diusir di tempat yang namanya Sabat. Kemudian Abdullah bin Syabab. Abdullah bin Syabab ini penerusnya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Syabab diusir sampai ke Jazat. Kemudian Abul Qurush dan anaknya. Dan ini adalah ujian yang berasal dari kaum Rafidah, ujian Yahudi. Artinya sebenarnya ini adalah agama yang dibuat oleh kaum Yahudi. Nah, ini subhanallah. Apa kesamaannya? Nah, di sini disebutkan kesamaan yang menunjukkan kedekatan agama Rafidah dengan kaum Yahudi. Dan sekaligus disebutkan ada keserupaan dengan Majusi. Karena Persia, tempat berkembangnya kaum Syiah atau Rafidah, mereka asalnya adalah kaum Majusi. Sehingga keyakinan-keyakinan kaum Majusi dan Yahudi bercampur, terbentuklah agama Rafidah. Keyakinannya mirip. Disebutkan di antaranya
Kaum Yahudi mereka mengatakan tidak boleh menjadi raja, tidak layak menjadi raja atau pemimpin penguasa illa fi ali Daud, kecuali harus keturunan Nabi Daud alaihissalam. Daud, Sulaiman dan seterusnya. Ini perkataan kaum Yahudi. Mereka menganggap bahwa tidak ada hak wewenang kerajaan atau yang menjadi raja penguasa kecuali keturunan David. Ya ini. Maka simbol mereka kaum Yahudi bintang David. Ini karena apa? Simbolnya mereka. Nah, Nabi Daud, keturunannya Nabi Daud yang berhak untuk menjadi raja. Kaum Rafidah mereka mengatakan tidak layak, tidak boleh untuk menjadi pemimpin kecuali keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini keserupaan dan kemiripannya. Kaum Yahudi mengatakan tidak ada jihad fisabilillah. Ini kaum Yahudi mengatakan tidak ada jihad fisabilillah hingga keluar Masih Dajjal atau turunnya Isa dari langit. Dan ini dibuat oleh Yahudi. Ini keyakinan yang dibuat oleh kaum Yahudi. Kaum Rafidah tidak ada jihad hingga keluar Mahdi yang ditunggu oleh mereka. Ini subhanallah. Kaum Yahudi mengakhirkan sholat maghrib hingga masuk waktu Isya. Ini sampai bintang-bintang bermunculan. Demikian juga kaum Rafidah. Apa Yahudi sholat? Ada, sebenarnya disyariatkan, mereka itu disyariatkan sholat. Tetapi mereka tidak menjalankannya. Kaum Yahudi berbeda sholat yang mereka lakukan dan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Subhanallah. Rasulullah sudah bersabda, la tazalu ummati alal fitrah. Senantiasa umatku itu di atas fitrah, malam yuakhirul maghriba, selama tidak mengakhirkan sholat maghrib, hatta tastabikan nujum, hingga bintang bertebaran. Dan ternyata yang melakukan adalah kaum Rafidah. Ini kaum Yahudi mereka menghindari atau memalingkan kiblat yang seharusnya disyariatkan untuk mereka, yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, tapi mereka memalingkan. Demikian juga kaum Rafidah. Mereka kalau seandainya dilihat atau mereka itu tidak sedang bersembunyi, taqiyah, mereka akan sholat menghadapnya ke Karbala, bukan ke Ka'bah. Kalau dari Indonesia nggak terlalu kelentara, karena arahnya hampir sama. Nah, ini ada perbedaan. Tetapi kalau kaum Rafidah, mereka ini menghadapnya, niatnya bukan ke Ka'bah, tapi niatnya, kalau dari Indonesia, niatnya ke arah Karbala. Subhanallah. Ini yang jadikan kiblat oleh mereka. Ini sama dengan Yahudi. Yahudi, mereka menjulurkan pakaian ke bawah. Nah, ini. Demikian juga kaum Rafidah. Mereka melinting bajunya. Ada cara tertentu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dalam pakaian mereka. Demikian juga kaum Rafidah. Subhanallah. Nah, ini diantara yang disebutkan. Yahudi mereka membakar Taurat. Yahudi membakar Taurat, mengganti dengan yang lain. Maka demikian juga kaum Rafidah terhadap Al-Quran. Ini kaum Yahudi memandang tidak ada masa iddah bagi wanita. Tidak ada masa iddah bagi wanita. Kalau diceraikan atau meninggal suaminya, tidak ada masa iddah. Demikian juga kaum Rafidah. Sampai ada seorang Yahudi meneliti masa iddah. Kenapa dalam agama Yahudi tidak ada masa iddah? Dalam agama Islam, umat Rasulullah ada masa iddah. Padahal sesungguhnya masa iddah ini sudah disyariatkan sejak zamannya Nabi Musa, sudah disyariatkan masa iddah. Bukan hanya umat Rasulullah SAW. Tapi ternyata
Nah, ini kaum Yahudi mereka menghapus. Nah, ini. Lalu kemudian ada seorang Yahudi ahli genetik. Seorang ahli genetik di zaman ini. Dia meneliti kenapa. Nah, ini ada masa iddah. Apa sebenarnya rahasianya? Yang mana sebenarnya kaum Yahudi mereka banyak mengetahui kebenaran Islam. Banyak mengetahui kebenaran Islam. Maka ini ada ilmuwan ahli genetika penasaran. Kenapa ada masa iddah? Apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Nah, ini. Maka ternyata diteliti sangat berpengaruh ini terhadap keturunan atau anak yang dilahirkan apabila seandainya tidak ada masa iddah. Subhanallah. Masih ada bekas-bekas lelaki sebelumnya, yang suami sebelumnya, kalau seandainya wanita ini menikah lagi tanpa masa iddah, maka anak keturunannya bercampur gennya, ada unsur dan bisa diketahui bahwa wanita ini telah digauli lebih dari satu orang laki-laki. Ternyata bisa diketahui dari anak keturunannya. Masuk Islam. Dan ternyata yang diteliti salah satunya adalah istrinya sendiri. Ketika diteliti istrinya sendiri, dari kesekian anaknya hanya satu yang murni dari dia. Yang lainnya adalah Ibnu Katsir. Apa Ibnu Katsir? Banyak bapaknya. Anaknya orang banyak. Ibnu Katsir. Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam dan istrinya diceraikan, dan subhanallah. Dan ini membongkar sebuah rahasia dalam Islam, yaitu masa iddah. Ini yang dihapuskan oleh kaum Yahudi. Masya Allah. Kaum Rafidhah nggak ada. Jangankan masa iddah, dia masih bersuami saja boleh untuk apa? Mut'ah. Wanita bersuami dia bisa mut'ah. Subhanallah. Bahkan mut'ah pun bisa dengan siapa saja. Dengan ibunya, dengan anak putrinya, dengan saudarinya. Subhanallah. Dengan siapa saja, apalagi orang lain, famili yang lainnya. Kalau dengan anak perempuannya sendiri, kandungnya, ibu kandungnya, saudari kandungnya, dan seterusnya, itu sudah boleh seorang itu bermut'ah, apalagi dengan yang lain. Bahkan yang sudah bersuami, sedang bersuami, itu bisa dilakukan. Ini kaum Rafidhah mengerikan. Mengerikan. Praktek mut'ah yang ada pada kaum Rafidhah ini dan kaum Syiah secara umum. Karena sebenarnya Syiah yang ada di zaman ini, sekarang ini, sudah nggak ada lagi yang namanya Zaidiyah, kecuali sisa-sisa beberapa gelintir orang yang ada di negeri Yaman atau lebih tepatnya di negeri Sona, di kota Sona saja. Tidak ada di dunia ini Syiah Zaidiyah kecuali sisa-sisa yang ada di kota Sona, dan mereka sudah ada cirinya, bisa diketahui. Oh, ini orang Syiah Zaidiyah dari tata cara sholat mereka, ibadah mereka. Yang lainnya orang awam. Dan yang lebih banyak justru kaum Rafidhah, Syiah yang berkembang di negeri Yaman, Syiah Rafidhah. Termasuk Husi, suku Husi yang mereka adalah Syiah, maka Syiahnya sebenarnya adalah bukan lagi Syiah Zaidiyah, Syiah Rafidhah, Isna Asyariyah. Subhanallah. Ini kaum Yahudi, mereka membenci Jibril. Kaum Yahudi ini adalah kaum yang membenci Jibril, malaikat Jibril. Mereka mengatakan bahwa kaum Yahudi ini, mereka mengatakan di antara malaikat yang menjadi musuh kami ini malaikat Jibril. Musuhnya kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi memusuhi Jibril? Karena menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, subhanallah, yang harusnya kepada mereka Bani Israel. Tapi kenapa Jibril menurunkan kepada Rasulullah Muhammad, orang Arab?
Karena mereka menganggap bahwa bangsa Arab bangsa yang seperti binatang, tidak bagi mereka. Manusia kedudukannya, seluruh manusia selain Bani Israel dianggap binatang kedudukannya oleh mereka. Subhanallah. Kaum Rafidah ini mereka mengatakan, dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang dianggap sahih dalam kitab Bukharinya mereka. Ini kalau gampangannya istilahnya sahih Bukharinya kaum Rafidah itu ada. Di dalam kitab mereka ini disebutkan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Jibril salah kirim wahyu, menurunkan wahyu. Seharusnya yang menerima wahyu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi Jibril salah orang. Ini subhanallah. Padahal perbedaannya umurnya Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib ini sangat jauh. Nah, ini sangat jauh. Rasulullah SAW pada saat turun wahyu, Ali bin Abi Thalib masih bocah, nah ini masih remaja. Sementara Rasulullah usianya 40 tahun kira-kira. Nah ini nggak usah malaikat, nah ini nggak usah malaikat, manusia. Apakah mungkin salah menurunkan wahyu? Kalau salah menurunkan wahyu, malaikat Jibril tidak ditegur oleh Allah dan terus menurunkan wahyu setelah itu kepada Rasulullah SAW. Seandainya salah, diteruskan kesalahan itu oleh Jibril dan tidak ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ditegur oleh Allah. Dan di antara ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Kalau seandainya Ali yang harusnya bukan Muhammad, tetapi apa? Ali. Artinya apa? Tuduhan kaum Rafidah kepada malaikat Jibril, tuduhan yang menunjukkan ketololan dan menunjukkan mereka ini tidak menggunakan akalnya, dan menunjukkan mereka ini sebenarnya tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran. Karena kalau seandainya mereka membaca Al-Quran dan memahami maknanya, sangat jauh. Karena itu mereka banyak terpaksa harus menambahkan, mengatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ini banyak dirubah oleh para sahabat. Nah, ini dirubah oleh para sahabat atau Jibril alaihissalam. Waliyadzubillah. Maka salah Jibril dalam menurunkan wahyu. Ini kaum Rafidah. Nah, ini. Tetapi para ulama menyebutkan sebenarnya dari sisi kemiripan ajaran ini, tetapi kaum Rafidah melampaui batas hingga kebablasan lebih buruk daripada kaum Yahudi dan bahkan kaum Nasrani. Kenapa? Kaum Yahudi masih mending. Kenapa? Kalau Yahudi ditanya siapa manusia terbaik pada umat Yahudi, maksudnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, siapa yang terbaik? Kaum Yahudi akan menjawab Ashabu Musa, para sahabatnya Nabi Musa. Kaum Nasrani kalau ditanya siapa umat terbaik, manusia terbaik, umatnya Nabi Isa, maka yang dikatakan oleh Allah, dijawab oleh kaum Nasrani yaitu apa? Para Hawariyun, mereka ini yang menolong Nabi Isa, para murid-muridnya, jumlahnya 12 orang, itu yang menjadi Hawariyin, yang terbaik. Tetapi kalau Rafidah ditanya siapa manusia paling buruk di umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad, maka mereka menjawab apa? Sahabat Rasulullah SAW. Kecuali beberapa gelintir orang, Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad bin Al-Aswad. Subhanallah. Ini yang dianggap mereka yang bahkan diangkat ke tingkatan yang jauh di atas Rasulullah SAW, bahkan dituhankan. Ini ke tingkat apa? Uluhiyah. Subhanallah. Jadi ini kalau mereka ditanya siapa orang yang paling buruk, subhanallah, Allah memerintahkan untuk meminta ampun, istighfar kepada umat muslim yang meninggal sebelumnya. Tetapi mereka justru mencela, melaknat para sahabat, bahkan
mewajibkan laknat terhadap Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik. Subhanallah. Karena itu disebutkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala perkataan yang panjang ini untuk menunjukkan bagaimana kedudukan kaum Rafidhah. Dan banyak para ulama yang mereka mengatakan kekafiran kaum Rafidhah. Dan ini adalah sesuatu yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa kaum Rafidhah dengan berbagai macam keyakinan mereka yang sudah keluar dari Islam, mereka sebenarnya bukan termasuk kaum muslimin. Karena itu para ulama menyebut bukan madhab Rafidhah, akan tetapi dinur Rafidhah, agama Rafidhah. Agama Rafidhah, karena mereka sudah bukan lagi bagian dari agama Islam. Ajaran mereka bukan bagian dari agama Islam. Maka disebutkan oleh Sya'bi rahimahullah ta'ala, pedang terhunus untuk mereka sampai hari kiamat. Tidak boleh sama sekali berkumpul dengan mereka. Tidak akan bisa bertemu satu kata dengan mereka. Ini sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan mereka senantiasa berusaha, karena kebencian kaum Rafidhah kepada Islam dan kepada kaum muslimin, mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, memadamkan cahaya Allah. Ini liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Ini subhanallah. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dalam kajian yang akan datang biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.